Kurikulum Merdeka Belajar. Selamat datang di media belajar IPS kelas 7 yang diasuh oleh Bapak Dr. Andes Sumarno. Jangan lupa untuk subscribe untuk mendapatkan materi-materi yang lain. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar tema 3, potensi ekonomi lingkungan, dengan pokok bahasan aktivitas kehidupan masyarakat masa Islam. Tujuan dan indikator capaian pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan persebaran agama Islam di Indonesia dan dapat menganalisis proses perkembangan agama Islam di Indonesia. Perhatikan peta berikut. Peta berikut adalah peta persebaran agama Islam di Indonesia. Berdasarkan peta ini, kalau kalian melihat warna hijau, yaitu persebaran agama Islam di Indonesia sekitar abad 11 sampai dengan abad ke-14. Kemudian warna hijau tua, persebaran agama Islam pada abad ke-15. Kalau kalian melihat peta ini, kamu perhatikan jalur atau arah penyebarannya. Di Pulau Jawa, khususnya pesisir utara Pulau Jawa, persebaran agama Islam diawali mulai sekitar abad 11 sampai dengan abad ke-14. Sedangkan di daerah pesisir Sumatera, Kalimantan, diawali sekitar abad ke-15. Dan sampai sekarang agama Islam menyebar di seluruh wilayah Indonesia. Anak-anakku sekalian, berbagai teori perkembangan mengenai kapan dan di mana Islam mulai menyebar. Berita Tiongkok menyebutkan bahwa terdapat daerah hunian para pedagang Arab Islam di pantai barat Sumatera. Islam masuk dari daerah asalnya yaitu Arab karena dibawa oleh para pedagang Arab. Ada juga yang mengatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara tidak langsung dari Arabia, tetapi melalui ajaran tasawuf yang berkembang di India. Daerah yang menjadi asal mula ajaran tasawuf adalah Gujarat. Islam masuk dari Gujarat ke Samudra Pasai pada waktu abad ke-13 Masehi. Islam masuk dari Persia dan bermazhab Syiah. Pendapat beliau berdasarkan kepada sistem mengeja membaca Al-Quran. Seperti Arab mengeja dengan Fathah, sedangkan Persia menyebutnya dengan Jabar. Islam masuk ke Nusantara melalui Tiongkok, berdasarkan kepada Sultan Demak yang merupakan keturunan Tiongkok dan Wali Songo yang peranakan Tionghoa. Dari pendapat beliau adalah Kronik Klenteng Sampukong di Semarang. Mengapa agama Islam mudah sekali diterima oleh masyarakat Indonesia? Ada beberapa faktor. Yang pertama, Islam datang dengan damai. Islam tidak membeda-bedakan stratifikasi manusia berdasarkan kelas. Kedua, metode ibadah umat Islam mudah untuk dilakukan dan tidak membutuhkan banyak biaya. Yang ketiga, Islam juga didukung oleh beragam metode yang digunakan sebagai media dakwah untuk menyebarkan agama Islam.
Ada beberapa peninggalan dari peradaban Islam di Indonesia, yaitu yang pertama masjid, merupakan tempat untuk mendirikan sholat menurut peraturan agama Islam. Kemudian makam. Pada masa peninggalan Islam, umumnya terdiri dari jirat atau kijing dan nisan yang bercorak agama Islam. Kemudian seni ukir hias yang mengambil pola-pola dari zaman purba, yaitu daun-daunan, bunga-bungaan, bukit-bukit karang, pemandangan, dan garis-garis geometri. Apakah hanya ini peninggalan peradaban Islam di Indonesia? Tidak. Masih banyak yang lain, baik karya sastra maupun karya-karya yang lain. Banyak tersebar di seluruh Indonesia. Anak-anakku sekalian, untuk melanjutkan materi berikutnya, sekarang kita diskusi kelompok. Kelas dibagi menjadi 6 kelompok. Setiap kelompok berdiskusi sesuai dengan materi yang diberikan. Setelah selesai, silahkan masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok yang lain bertanya dan menanggapi hasil diskusi presentasi. Materi yang akan kita bahas yaitu tentang berbagai dakwah untuk menyebarkan Islam. Kelompok 1, kalian membahas media dakwah perdagangan. Kelompok 2, media dakwah pernikahan. Kelompok 3, media dakwah pendidikan. Kelompok 4, media dakwah seni budaya. Kelompok 5, melalui media dakwah. Kelompok 6, media dakwah tasawuf. Setelah kalian berdiskusi, jangan lupa untuk mempresentasikan hasil diskusi, sementara kelompok yang lain menanggapi teman yang presentasi. Tugas di rumah. Kalian kerjakan di rumah tentang bagaimana kebenaran dari teori-teori tentang masuknya Islam ke Nusantara. Coba kalian analisis dan pilih salah satu yang menurut kalian tepat sebagai awal mula masuknya Islam di Indonesia. Jangan lupa untuk memberikan alasannya mengapa kamu memilih teori tersebut. Mereka yang tidak bisa memaafkan orang lain menghancurkan jembatan yang akan dilewati. Konfusius. Berbakti untuk negeri. Sumarno Guritno, blogspot.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.